adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap semangat di dalam Tuhan, di dalam mengejar prestasi dan sebagainya. Walaupun situasi pandemik saat ini, tapi kita tidak lepas dari berdoa dan minta kepada Tuhan dalam segala hal ya. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kita nyanyi lagu Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Adik-adik, kita berdoa, doa pembukaan ya, sebelum kita masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena hari Minggu ini Engkau telah mempertemukan kami melalui online untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tertib, duduk, memakai setiap panca indera kami untuk kami bisa menikmati firman Tuhan, bahkan menikmati ibadah sepanjang jam yang kami akan lewati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan beria-ria di dalam Engkau, akan bersuka cita, menikmati bait-baitnya Tuhan, bahkan menikmati pujian. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyi lagu, Oh Tuhan Pencipta Langit Bumi. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Kita akan memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya.
Kakak berharap adik-adik tetap di rumah, bisa tetap semangat, dan paling penting tetap sehat dalam penyertaan kasih Kristus. Senang ya hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Kota Wisata. Sebelum mulai marilah berdoa dulu adik-adik untuk meminta penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, terima kasih atas segala kasih setia-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk ibadah online, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan, sertai anak-anak kami Tuhan, sehingga boleh belajar bersama, mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu. Sertai juga hamba-Mu ini Tuhan dalam memberikan firman-Mu Tuhan, bercerita dan memberikan pengertian yang baik kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Adik-adik masih ingat nggak tema minggu lalu? Tema kita minggu lalu adalah kita menyembah Allah yang mulia. Nah, di pelajaran minggu lalu itu kita belajar mengapa kita menyembah Allah. Sedangkan di pelajaran ini kita akan belajar bagaimana cara menyembah Allah, salah satunya dengan cara berdoa. Jadi tema kita minggu ini adalah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bacaan kita diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Berikutnya dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik tentunya masih ingat ya dengan pelajaran minggu lalu dan minggu sebelumnya, di mana di situ diceritakan bagaimana orang Israel melakukan penyembahan terhadap Allah. Mereka mempersembahkan korban-korban persembahan yang dilakukan di kemah suci. Korban-korban persembahan ini kemudian diserahkan kepada imam-imam, dan imam-imam inilah yang melakukan persembahan. Korban-korban persembahan ini ada 5 jenis. Jadi misalnya kalau kita mau mengucapkan syukur, ada korban bakaran. Korban bakaran ini bisa berupa lembu, berupa sapi atau domba, atau juga bisa berupa burung terkukur atau burung merpati. Kemudian ada korban sajian yang berupa tepung atau minyak. Kemudian juga ada korban keselamatan berupa lembu jantan atau bisa juga lembu betina. Kemudian ada korban menghapus dosa berupa lembu jantan yang tidak bercela. Kemudian juga ada korban penebus salah yang berupa domba jantan. Tapi korban-korban ini tidak bisa kita serahkan langsung, melainkan harus melalui para imam, karena tata cara penyembahan persembahan itu hanya imam-imam itu yang tahu detailnya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang di gereja ya? Karena gereja ini seperti juga kemah suci, kita melakukan persembahan. Tentunya adik-adik sudah paham bahwa kita tidak lagi melakukan penyembahan seperti orang-orang Israel dulu. Karena apa? Ya, karena
sudah ada Tuhan Yesus yang menjadi korban keselamatan atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita boleh masuk ke ruangan Maha Kudus itu. Karena Tuhan Yesuslah yang menguduskan kita, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan korban-korban persembahan. Korban persembahan itu adalah diri kita sendiri yang kita berikan kepada Tuhan dalam penuh kerendahan hati, memohon ampunan kepadanya. Nah, sekarang kita belajar melakukan penyembahan, di mana salah satu penyembahan itu adalah dengan cara berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Tentunya jawabannya adalah karena itu merupakan bagian dari penyembahan kepada Allah yang Maha Baik. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri, tadi kita baca di depan bahwa Tuhan Yesus sendiri selalu berdoa dalam setiap kesempatan. Dan di dalam Matius 6 ayat 9-13, Yesus mengajarkan berdoa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Makna doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah pertama, kita menyapa Allah dengan sapaan Bapa Kami yang ada di surga. Kemudian kita berdoa memohon untuk kemuliaan Allah sendiri. Ada 3 permohonan yang kita sampaikan. Itu yang kita akan pelajari di minggu ini. Kemudian yang ketiga, kita memohon untuk kepentingan kita semua. Juga ada 3 permohonan, nanti akan diajarkan di minggu berikutnya. Nah, makna yang pertama adalah Bapa Kami yang ada di surga. Jadi Yesus mengajarkan untuk menyebutkan Allah dengan sebutan Bapa, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Aba. Ini menunjukkan kedekatan hubungan kita kepada Allah, kedekatan hubungan kita seperti seorang anak kepada bapaknya. Jadi kita tidak seperti dulu lagi, kita harus melalui perantaraan oleh imam-imam itu, dan kita tidak bisa memasuki ruangan Maha Kudus. Kita hanya ada di luar kemah suci. Nah, selain itu juga ini menunjukkan bahwa Bapa selalu mengasihi kita. Seperti Bapa, kita punya ayah, orang tua selalu mengasihi kita, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Itulah yang dimaksud dengan Bapa Kami yang ada di surga, sebagai pembuka dari doa Bapa Kami. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Adik-adik masih ingatkan apa arti kudus? Kudus itu maksudnya suci, tidak bercela. Nah, di sini yang dimaksud dengan dikuduskanlah namamu adalah bahwa kita menguduskan nama Tuhan. Bagaimana caranya kita menguduskan nama Tuhan? Tentunya dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai contoh begini, kalau misalnya adik-adik melakukan perbuatan yang tercela di sekolah, maka yang tercemar siapa? Yang tercemar adalah orang tua kita, yang tercemar adalah bapak dan ibu kita. Demikian juga kalau kita melakukan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita mencemari nama Allah sendiri. Sehingga kita berdoa, dikuduskanlah namamu, agar kita bisa menjadikan segala perintah Allah menjadi tujuan hidup kita, agar kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya fokus tujuan hidup kita, dan dengan melakukan kehendaknya. Kemudian yang berikutnya adalah datanglah kerajaan. Maksudnya apa? Kerajaan Allah tidak seperti kerajaan dunia. Kerajaan Allah itu tidak seperti kerajaan Belanda atau kerajaan Inggris, ya. Kerajaan Allah adalah kerajaan orang-orang yang percaya, yang sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Sehingga kita berdoa agar semua orang bisa diselamatkan, agar semua orang bisa menerima Yesus Kristus. Demikian yang dimaksud dengan datanglah kerajaan-Mu. Kemudian berikutnya adalah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa kita ingin selalu taat pada kehendak Allah. Kita tidak memaksakan keinginan kita. Kita tidak egois karena kita percaya pada pemeliharaan Allah. Kita percaya bahwa Allah lebih mengerti akan kebutuhan-kebutuhan kita. Kadang-kadang
keinginan kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga itu yang kita sebut dengan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Walaupun kita tidak mendapatkan keinginan kita tetap selalu bersyukur. Walaupun kita juga mendapatkan keinginan kita juga tetap bersyukur. Semuanya sama. Nah, sekarang kakak ingin membuat simpulan atas apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi intinya ada dua ya. Pertama, mengapa kita berdoa, dan yang kedua adalah bagaimana cara berdoa. Untuk yang pertama, mengapa kita berdoa adalah karena itu merupakan bagian dari penyembahan Allah kita. Itu merupakan cara kita menyembah Allah. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa di setiap waktu, di setiap saat. Berikutnya, kita diajarkan bagaimana cara menyembah Allah. Kita diajarkan bagaimana cara berdoa dengan doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami itu yang kita sudah pelajari ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan, yaitu di mana kita menyembah Allah dengan sebutan Bapa atau Aba. Yang kedua, kita menyampaikan permohonan kita untuk kemuliaan Allah sendiri. Jadi tadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Jadi yang pertama, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik bisa mendapatkan pengertian atas apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kakak ingin menyampaikan ayat hafalan. Jadi ayat hafalan ini sebenarnya ayat hafalan pelajaran pertama dan kedua. Kita ulang lagi di sini. Yang pertama adalah Yohanes 4 ayat 24. Apa adik-adik? Tentunya sudah hafal ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang kedua, Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik sudah hafal dengan ayat hafalannya. Sekarang kita berdoa, doa penutup dari firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar Tuhan mengenai cara menyembah-Mu Tuhan, mengenai cara berdoa Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai Tuhan, sertai adik-adik kami Tuhan, anak-anak kami dengan pengertian-pengertian sehingga apa yang sudah dipelajari bisa juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa ini Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar hari ini firman Tuhan mengenai bagaimana kita berdoa. Udah ngerti kan ya? Nah, doa itu seperti yang tadi Kak Todo sudah sampaikan. Kita bisa menyembah Tuhan melalui doa. Kita bisa memuji Tuhan juga melalui doa. Seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita semua. Melalui doa apa adik-adik? Doa Bapa kami. Semuanya sudah tersedia dan kita mau dengan setia melakukan dekat dengan Tuhan melalui doa. Adik-adik, kita mempersiapkan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan apa yang kita miliki, kita kasih untuk Tuhan. Ya, melalui apa? Kita bisa melalui transfer ke rekening yang sudah tersedia ini. Oke? Ya, kita siapkan semuanya. Kita akan nyanyi pujian. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kasih-Nya kini jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya kini jadi milikmu. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Karena ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau nyanyi lagu Setia-setialah. Supaya kita setia terus berdoa, setia di dalam berdoa, dan setia di dalam melakukan apapun di rumah atau di mana saja. Dan menyertakan Yesus di dalam kehidupan kita. Yuk. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setia-Nya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Berdoa. Berdoa ya. Berdoalah. Berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Berdoalah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setia-Nya? Berdoalah, berdoalah sampai mati. Adik-adik, kita akan berdoa penutup. Kita tenangkan hati kita tetap fokus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mengikuti ibadah hari Minggu ini. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Todo itu akan terus menggema di dalam hati kami. Dan kami percaya Bapa, kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang pendengar saja, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau terus berdoa dan belajar memuji Tuhan, berdoa dalam segala hal, dalam segala situasi memanjatkan kehidupan kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk hari-hari ke depan ini, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang begitu baik, memperhatikan kami, memproteksi kami, di dalam kami melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa ya hari Minggu depan. Tetap terus mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh DKI Kota Wisata. Terima kasih adik-adik. Salam.